Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almsa Karaji dari Akuntansi 3B, Fakultas Ekonomi Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan review artikel pada mata kuliah Akuntansi Sosial Lingkungan dengan dosen pengampu Ibu Siti Nuke Nur Fatimah, SE MSc. Langsung saja. Untuk judul artikel, yaitu pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dengan nama penulis yaitu Badingatus Solikhah dan Arga Mustika Winarsih. Nama jurnal yaitu Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, dan tahun terbitnya yaitu 2016. Untuk pembahasan, yang pertama ada tujuan penelitian, yang kedua yaitu permasalahan dalam penelitian, yang ketiga yaitu teori-teori dan hipotesis yang digunakan, yang keempat yaitu populasi, sampel dan alat analisis yang digunakan, yang kelima hasil pengujian hipotesis, dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja untuk yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian artikel ini yaitu untuk menemukan bukti empiris pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, permasalahan dalam penelitian. Permasalahan tentang lingkungan menjadi perhatian oleh sebagian perusahaan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Permasalahan tersebut timbul akibat aktivitas industri ekstraktif, yaitu perusahaan tambang dan sawit dalam skala besar yang merupakan predator puncak ekologis menurut Pahlepi 2014. Survei yang dilakukan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI 2014 menyatakan bahwa kasus lingkungan menjadi penyebab masih minimnya pelaporan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Menurut WALHI, kasus-kasus tersebut terkait dengan krisis lingkungan dan pengambilan tanah-tanah rakyat untuk kepentingan investasi. Dari berbagai permasalahan lingkungan tersebut, pengungkapan lingkungan merupakan masalah yang harus diperhatikan di Indonesia. Kemudian ada teori-teori dalam penelitian. Yang pertama ada teori legitimasi. Teori legitimasi menjelaskan kontrak sosial organisasi dengan masyarakat. Kelangsungan hidup perusahaan akan terancam jika masyarakat merasa suatu perusahaan telah melanggar sosialnya menurut Degan 2002. Teori legitimasi menyediakan perspektif yang lebih komprehensif terkait pengungkapan tanggung jawab sosial. Teori ini secara eksplisit mengakui bahwa bisnis dibatasi oleh kontrak sosial yang menyebutkan bahwa perusahaan sepakat untuk menunjukkan berbagai aktivitas sosial perusahaan agar perusahaan memperoleh penerimaan masyarakat akan tujuan perusahaan yang pada akhirnya akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan menurut Brown dan Degan 1999. Kemudian yang kedua ada teori keagenan. Untuk teori keagenan menyatakan bahwa hubungan keagenan timbul ketika salah satu pihak prinsipal menyewa pihak lain atau agen untuk melakukan beberapa jasa untuk kepentingan yang melibatkan pendelegasian beberapa otoritas pembuatan keputusan kepada agen menurut Jensen dan Making 1976. Corporate governance merupakan mekanisme pengelolaan yang didasarkan pada teori agensi. Dengan adanya konsep corporate governance, pihak manajemen diharapkan dapat dipercaya dalam mengelola keyakinan pemilik, dan pemilik juga yakin bahwa agen bertindak sewajarnya dan tidak melakukan kecurangan untuk kepentingan agen sendiri sehingga dapat meminimalkan konflik serta biaya keagenan. Selanjutnya yaitu hipotesis yang digunakan. Yang pertama untuk H1
liputan media berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Untuk H2 yaitu perusahaan yang berada dalam industri pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Untuk H3A, komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Untuk H3B, keragaman gender berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Untuk H3C, multiply directorship berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Untuk H3D, ukuran Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Dan untuk yang terakhir H4, kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Kemudian ada populasi, sampel, dan alat analisis yang digunakan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011, 2012, dan 2013. Pemilihan sampel mengacu pada penelitian Rupley et al. 2012. Dan Prasetyanti 2014, terdiri atas 6 jenis industri, yaitu pertambangan, energi, kimia, farmasi, kosmetik, serta makanan dan minuman. Kemudian teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel, dan uji prasyarat regresi atas model terbaik yang terpilih dengan menggunakan H.0. Kemudian hasil pengujian hipotesis. Untuk H1, hasil pengujian hipotesisnya ditolak karena variabel environmental media yang diukur dengan menggunakan keberadaan liputan media tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Untuk H2, hasil uji hipotesisnya yaitu diterima karena hasil tersebut menunjukkan bahwa perusahaan pertambangan akan mengungkapkan kinerja lingkungan dengan lebih berkualitas dibandingkan perusahaan yang berada pada industri lainnya. Untuk H3A ditolak karena arah hubungan menunjukkan pola negatif. Artinya, proporsi komisaris independen yang semakin besar justru akan menurunkan kualitas pengungkapan lingkungan. Kemudian untuk H3B ditolak karena variabel keberagaman gender, yaitu keberadaan anggota Dewan Komisaris perempuan, tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Ditolaknya variabel keberagaman gender pada model regresi ternyata sejalan dengan penelitian Prasetyanti 2014, di mana tanpa adanya anggota Dewan Komisaris perempuan, perusahaan tetap berjalan dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengungkapan laporan lingkungan. Kemudian untuk H3C diterima karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel multiply directorship, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris yang memiliki pekerjaan lebih dari satu, signifikan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Rupley et al. 2012 dan Prasetyanti 2014 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara multiply directorship dengan kualitas pengungkapan lingkungan. Selanjutnya, untuk hasil pengujian hipotesis H3D diterima karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel ukuran Dewan Komisaris mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori agensi bahwa pengawasan Dewan Komisaris merupakan pengelolaan yang baik. Kemudian untuk yang terakhir, H4, hasil pengujian hipotesisnya ditolak karena hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan.
Temuan ini berbeda dengan hipotesis yang diajukan di mana kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kepekaan industri, komisaris independen, multiply direktorship, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, dan profitabilitas berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sementara itu, variabel liputan media, keberagaman gender, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Sekian hasil review saya mengenai artikel tentang pengaruh liputan media, kepekaan industri, dan struktur tata kelola perusahaan terhadap kualitas pengungkapan lingkungan. Semoga review ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.